Salam guys, welcome back to my channel. Hari ini aku pengen ngajak kalian jalan-jalan ke Big Almaty Lake, salah satu danau di pinggiran kota Almaty yang terkenal banget. Nah, sebelum berangkat nih pagi-pagi, aku makan pisang dulu biar kuat. Karena nanti perjalanannya agak jauh. Aku sih berencana ya, karena supaya nggak ngabisin banyak waktu juga, aku order taksi dulu ke sana, uphillnya. Nanti pas downhill baru jalan kaki. So stay tune guys. Oh ya guys, sebelum berangkat jangan lupa pakai winter jacket sama winter boots kayak begini. Soalnya aku takut di sana udah bersalju. Buat jaga-jaga aja. Stay tune. Aku baru aja beli sandwich buat makan siang nanti. Ada 2. And I guess we're good to go. Aku order taksi dulu. Oke guys, aku udah sampai di entrance-nya Big Almaty Lake. Nah, cuman kan ini posisinya di atas gunung. Mobil yang pakai bensin itu nggak boleh masuk. Jadi aku harus stop dulu di sini, nunggu kayak shuttle untuk masuk ke dalam Big Almaty Lake-nya. Along the way pakai mobil aja kelihatannya tuh udah bagus banget. Apalagi kalau jalan, cuman jauh, terus uphill. Ini kalau misalnya mau masuk nggak pakai mobil itu 10 km. Hanya aku nunggu kayak shuttle lagi untuk ke sana. Guys, kalau naik mobil yang disediain atau yang ada di sini itu ternyata mahal kalau masuk, jutaan. Terus jaraknya uphill itu 10 km. 10 sampai 12 km. Aku nanya orang lokal di sini, kurang lebih harus nanjak jalan kaki 3-4 jam. Dan aku pilih cara itu. Jadi ini sekarang lagi jalan. Tapi gila, view-nya epic banget sih. Ini baru di pintu masuknya udah bagus begini. Di sini cuacanya windy sih, sedikit berangin. Jadi agak dingin. Plus, aku nggak mau kalah sama orang depan aku. Gila, orang sini jalannya cepet-cepet ya. Udah nanjak loh. Nanjak 10 km lagi. Tuh mereka udah jauh di depan aja. Untung aja sebelum berangkat ke sini aku di Indo lebih sering kardio. Kalau nggak pasti nggak kuat. Ini kalau di sini ya namanya di negara di luar negeri sih. Ada kendaraan ya susah. Cuman walaupun jalan begini jauh capek, uphill. Jadi nikmatin aja boksu. Ini aku mau nge-pit stop ke toilet sebentar. Terus di sini tuh kayaknya tempat untuk glamping. Ini jalan 3 jam, 4 jam namanya. Menderita dulu sebentar untuk sesuatu yang lebih indah nantinya. Aku lagi mau lewatin kayak pipa yang terkenal di Big Almaty Lake sini. Ini ada tanda panahnya. Bilangnya harus belok kanan. Jalan sekitar 2-3 jam lagi. Nah, yang ini nih. By pipe. Oke, let's go Tacu. Intinya kalau mau ke tempat kayak begini, apalagi solo travel ya, pertama modal nekat sih. Habis itu kedua siapin mental sama kondisi fisik yang prima. Kalau enggak ya udah pasti kayak cuman jalan sejam terus mental. Aku tadinya
Kesini tuh mau pakai tour, cuman di cancel karena di hari ini yang pergi cuman aku sendiri. Oh ya guys, mungkin aku sedikit kasih advice di sini kan, kalau nggak ada kendaraan lebih baik pakai kayak tour yang sediain jasa bahasa Inggris yang harian. Tapi orang-orang tuh perginya pada saat weekend. Nah, ini kan masih weekday ya, hari Jumat. Jadi pada nggak ada orang yang kesini. Jadi tournya bilang, maaf ya, kita nggak bisa sediain tournya untuk kamu. Karena cuma kamu sendiri hari ini isinya. Jadi aku modal nekat ke sini nih. Pakai kakiku sendiri. Ini pipanya dari sini udah kelihatan. Mungkin ini bukan yang untuk jalan. Jadi pipanya itu tujuannya untuk salurin air bersih ke kota Almaty. Nih kalau dari jauh kelihatannya kayak begini. Nah tapi kita bukan jalan di pipa yang ini ya. Ini nggak bisa, ini terlalu vertikal. Harus masih jalan lagi cari pipa yang horizontal yang bisa buat jalan. Aku beneran nggak tahu jalan guys. Pipanya tuh yang mana? Tapi kayaknya yang ini deh. Karena aku zoom pakai kamera aku. Kelihatan di sebelahnya tuh ada tangga. Jadi harusnya sih ini ya. Jadi kita let's go lah. Walaupun kelihatannya benar-benar agak ekstrim sih. Ngeri-ngeri sedap. Nah, coba aku zoom ya, nggak tahu kelihatan nggak. Tuh sebelahnya itu nih ada tangga tuh, kelihatan nggak? Nah, jadi harusnya sih ini bener. Jadi sekarang mau nggak mau ya harus lewat sini. Soalnya ini ada papan, cuman pakai bahasa Rusia, jadi aku nggak ngerti apa. Di sini nggak ada sinyal, jadi nggak bisa ditranslate. Anyway, karena pipanya tinggi nih, dan aku takut jatuh karena lagi sendiri. Oh kenapa-napa nggak ada yang tolongin, jadi nggak aku naikin. Dan plus ada tulisan nggak boleh dinaikin. Movement on the surface of the pressure pipeline is prohibited. Life threatening. Udah lah, aku jalan lewatin salju ini terus ke atas itu. Wish me luck guys. Oh ya, kalian tahu nggak kenapa walaupun aku sendiri, aku berani jalan ke sana? Karena aku diajarin istrinya Nurzan, Arai, untuk jalan di salju kalau pakai boots. Lebih cocok jalannya di salju daripada di atas tanah. Plus, aku lihat jejak orang. Jadi aku tahu, oh ada orang yang lewat sini nih, kayak begini nih. Dan ada orang baik hati tulis hati terus arahnya ke sana. Ya udah berarti ini arahnya harusnya bener lah. Oke guys, tangganya udah dekat. Wah, aku nggak ke sana. Ini jalannya salju semua. Barusan aku kepleset. Tuh nggak kenapa-napa. Benar-benar licin. Aku bener saranin kalian kalau misalnya ke sini harus pakai boot sih kalau di musim dingin ya. Sama ada tongkat hiking. Kalau misalnya bisa bawa itu. Karena benar-benar ekstrim jalanannya. Oh, kita masih harus ke atas nih. Wah. Udah nggak tahu deh ini berapa meter di atas permukaan laut. Nanti baru cek lagi.
Yang jelas, oh, kesini tuh butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Mumpung gak ada orang, aku istirahat dulu di tangganya, gak kuat, capek banget, parah. Lihat deh view ke bawahnya securam apa, aku aja ngeri lihat. Ini ambil pegangan. Curam banget tuh ke bawah. Cuman lihat view-nya epic banget. Aku baru selesai naik tangganya nih. Dan sekarang ini ada bagian pipa selanjutnya, dan yang kali ini kayaknya boleh diinjak karena nggak ada lambang, nggak boleh diinjaknya. Cuman aku nggak berencana naikin pipanya karena terlalu curam. Aku kayaknya nggak bakal kuat deh ini sampai naik ke atas gitu. Jadi aku berencana lewat jalan bersalju di bawahnya aja. Cuman masalah pertama adalah jalanannya selain bersalju ada esnya. Jadi kalau yang bersalju itu boleh diinjak, malah bagus untuk boots kita. Tapi ini masalahnya es. Es itu nggak boleh diinjak karena licin. Yang kedua, banyak banget masalahnya. Yang kedua itu jejak-jejak kaki orang, sepatu orang udah mulai pada hilang. Ada, cuman belepotan. Iya, bismillah lah. Modal nekat aja ke atas. Nggak tahu pula jalannya benar nggak ada sign-nya gitu. Guys, untungnya di sini ada besi kayak gini nih yang bisa bantu kita naik ke atas. Aduh, gila ini curam banget sih. Aku bahasanya udah setengah kuat. Mungkin setengah nggak kuat. Benar-benar gila ini. Aku bakal pakai besi ini sampai ke atas itu. Aduh, besinya tuh. Plus di sini ada aja orang yang bikin tulisan-tulisan di sininya. Ini di bagian ini lagi nggak ada. Niat banget gitu. Kesini bawa pilok, bawa spidol. Plus aku nggak berani lihat ke belakang karena benar-benar tinggi banget, ngeri. Nih. Nih tulisan spidol yang aku maksud tuh kayak begini nih. Niat banget gitu kesini bawa spidol. Aku aja udah ngos-ngosan ngop-ngopan, setengah sadar naiknya. Dia masih bisa gitu loh nulis begini. Hebat sih. Salut. Kabar gembira. Kita lagi sampai guys tuh di situ. Ujung. Gak tahu nih udah nanti nyampe atas masih ada lagi gak? Aduh. Sini udah jam 12 yang lewat. Aku istirahat makan roti dulu di sini. Kalau nggak ada tenaga. Sandwich sih, sandwich ayam pakai mayones. Tapi ternyata di belakang aku ada 2 orang lagi, orang sini. Gila dakinya cepet banget. Gak kuat. Hebat sih, aku akuin mereka. Kang Gazak. Hebat. Mereka kalau manjat gunung, kan di Almaty sini banyak gunung ya. Cepet-cepet. Ayo kita lanjut lagi. Bokong udah dingin nih duduk di atas batu es.
Aku dari tadi menderita jalan di belakang sini. Wah, banyak es. Gak tahu dua orang barusan kemana. Tapi aku nge-track jejak kakinya. So let's do it. The Deep Kazakh Way. Itu lewat salju. Dan ternyata jalannya masih ada lagi. Oh no. Kutuh jadinya ikutin jejak orang tadi. Soalnya orang sini tuh lebih ahli naik gunung. Jadi aku ikutin nih step dia tuh. Karena ada jejak kakinya kan. Mau diikutin. Wah, mereka hebat sih bisa lewatin jalanan bersalju ini. Padahal kayaknya sepatunya tadi sepatu lari. Wah. Nah, mereka bisa muter dulu. Terus baru jalan dari samping sini. Nih. Mereka bisa muter dulu. Terus jalan dari samping ke atas. Oke, semakin dekat. Harus ke ujung situ tuh. Tahu masih ada jalan lagi nggak? Tahu udah sampai. Mudah-mudahan sih sampai ya. Nih guys, salju di sini udah tebel. Dan aku tadi mau coba bikin snowball. Cuman saljunya nggak tahu kenapa di sini nggak bisa dikepal. Apa mungkin gara-gara aku pakai rem tangan ya. Dia jadi kayak es serut gitu. Dan ternyata jalannya masih berlanjut. Aku baru lewatin nih. Masih harus ke depan sana. Saat ini aku kayaknya udah jalan 2 jam. Jadi aku ya kurang lebih jalan kakinya dari jam 11. Sekarang udah jam 1. Kalau tadi kata orang di depan 4 jam. Berarti ini baru setengah lagi guys. Ayo semangatin aku. Ini aku baru nemu tempat duduk di sini. Tempat duduk beres begini. Cuman yang di bagian aku masih aman. Dan kira-kira mau duduk 10 menit. Tapi lihat deh, parah. View-nya cakep banget. Ini bisa dibilang healing spot banget sih. Berasa zen banget kalau di sini tuh. Parah. Ya, habis istirahat 10 menit. Kita lanjut lagi. Masih naik terus kayaknya. Selama 2 jam lagi. Semangat. Kalau hitungan aku benar, tadi di papan kalau misalnya lewat pipa ini kan 3 jam. Tadi jalan dari jam 11. Sekarang udah 1.30. Udah 2,5 jam tuh. Berarti setengah jam lagi nih kita hiking ke atas. Sampai. Stay tune guys. Lanjut ke bagian selanjutnya, jalanannya mulai sempit dan berbatu. Mana jejak orang pada hilang lagi. Karena saljunya makin tebal. Kita lewatin kolong pipa ini dulu. Well, jalanannya saljunya makin tebal. Untung nggak pakai sepatu lari ke sini, kalau udah pasti mental ya. Jadi guys, di sebelah kiri
Ini tuh jalan biasa yang enggak ada saljunya begini. Cuman kalau lewat situ lebih lama lagi karena dia belok-belok kan untuk mobil. Mungkin harus tambah 2 jam lagi. Jadi aku masih tetap setia yang mau jalan ini. Jalanan ini banyak pohon gugurnya. Cuman aku kayaknya belum berencana pindah ke sebelah. Soalnya ini terlalu pendek jaraknya. Jadi aku harus tengkurap. Tunggu nanti aja. Kalau udah terlalu banyak pohon, baru deh pindah. Jalan buntu nih. Mau nggak mau kita harus tengkurap ke sini. Muat gak ya? Wow, perjuangan sekali. Makanya kalian jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Nah, ini baru nih jalan yang lebih gede. Nah, benar berarti. Guys, ini aku baru naik ke atas pipa Big Almaty Lake-nya. Nanti jalan di atas sini. Karena barusan aku juga ada lihat turis lain naik. Berarti di sini boleh dijalanin. Boleh buat jalan. Tuh, di depan ada orang jalan. Oke, kita jalan juga. Akhirnya kesampaian juga. Jalan di atas pipa Big Almaty Lake yang terkenal ini. Jujur aku agak takut. Karena pipanya bentuknya kan silinder tuh. Terus dibuat jalan, aku takut jatuh, nggak ada pengaman sama sekali. Kiri kanan udah langsung batu kan, nggak ada pengaman. Dan tahu nggak guys, ternyata jalannya masih panjang. Ini aku perlu jalan di pipa ini, naik lagi ke atas itu. Mungkin butuh 1,5 jam lagi kali. Oke lah, semangat. Di sini keseimbangan harus dijaga banget sih. Terlalu ekstrim. Gue sampai takut sendiri. Ke bawah itu agak tinggi. Guys, doakan aku sampai ke ujung ke sana. Oke, dikit lagi ya guys. Nih yang barusan aku udah lewatin. Satu lagi. Terus sampai situ. Tangga itu. Jujur ini aku udah takut banget guys. Yang kukira jembatan gitu untuk turun, ternyata bukan. Malah penyangga pipanya di tengah-tengah sungai kecil, kali kecil. Aduh gila, ini ekstrem banget sih. Pertama kali seumur hidup aku lewatin beginian. Tahu gak sih kayak orang-orang yang takut ketinggian gitu, kalau lihat ketinggian gimana? Itu yang lagi aku rasain sekarang. Mana ujungnya masih jauh lagi. Akhirnya selesai juga. Aduh. Pengalaman pertama kali seumur hidup sih. Dan sepertinya kita harus lanjutin pipa ini terus sampai ke atas. Jadi kalau udah agak tinggi, baru aku turun. Karena ini masih ke atas terus.
Aku nggak tahu harus lewat ini nih jalanan salju atau pipa. Mungkin aku lewatin pipanya dikit lagi terus turun lewat salju aja. Ini aku udah jalan 3 jam. Sekarang udah jam 2. Aku jalan dari jam 11. Masih belum sampai. Ini sejam lagi baru sampai. Jadi total 4 jam. Tapi banyak orang bilang memang kesini jalannya harus 5 jam sih. Anyway, let's continue. Aku jadinya lanjut di jalan biasa guys. Nggak kuat jalan di pipanya. Mungkin memang lebih jauh karena zigzag. Ya udahlah. Nggak penuh rintangan. Aku lagi nggak kuat jalanin rintangannya lagi. Karena harus naik ke atas lagi. Ada orang yang pakai sepeda. Nggak tahu sewanya di mana. Kalau ada nanti aku mau sewa. Barangkali bisa sewa. Untuk turun. Again, view along the way-nya cakep banget guys. Kadang sambil lewat jalan salju di belakang kayak begini nih, biar hemat waktu. Pemandangan dari sini bagus banget sih kalau lihat ke belakang. Karena ini posisinya juga lebih tinggi kan sekarang. Wow, jalanannya sepertinya masih panjang guys. Ini aku masih harus lurus. Terus belok kanan ke situ tuh. Situ. Dan sini, ini kayak baru jam 2:30, 3. Tapi berasa kayak udah jam 5 sore. Jadi aku harus buru-buru ngejar waktu kok nggak. Nanti sampai Big Almaty Lake ini udah gelap. Dan di sini tuh bisa dilihat ada tulisannya boundary zone. Jadi ini tuh kayaknya ya perbatasan Kazakhstan sama Kyrgyzstan. Ini aku kayak baru sampai stop areanya gitu. Tuh Big Almaty Lake tulisannya 25 menit lagi. 0,7 km lagi. Ini semakin naik, saljunya semakin tebal. Ini aku lagi sambil jalan naik, udah kelihatan Big Almaty Lake-nya dari sini. Wah gila, aku sampai nggak bisa berkata-kata. Bagus banget. Artinya sedikit lagi sampai. Jadi makin semangat. Karena mungkin aku cuma spend setengah jam atau 1 jam aja di Big Almaty Lake-nya. Soalnya aku nggak ketemu kendaraan naik turun yang terjangkau gitu loh. Karena aku sendiri, terus orang lihat aku turis, jadi dimahalin. Jadi aku paling cuma spend 1 jam. Terus kalau nggak ketemu kendaraan balik, ya mau nggak mau jalan kaki lagi. Cuman nggak apa-apa sih, soalnya downhill kan, turun. Dan akhirnya kita sampai juga. Kayaknya aku harus jalan ke sini, ke sana. Jadi bisa turun ke Big Almaty Lake. Wah, airnya biru banget sih. Waktunya juga pas aja gitu loh. Jam 4 sore sampai sini. Makanya pemandangannya sebagus ini. Kita sambil turun dulu. Lihat pemandangannya. Aku baru pertama kali sih lihat danau sebiru ini. Jadi Big Almaty Lake ini itu sumber airnya untuk Almaty, sumber air bersih untuk Almaty. Makanya harus dijaga kebersihannya.
Aku habis lihat dari atas ini, sekarang mau ke bawah di sebelah sana. Right away, you know it's you and me. Don't care what I say. So please don't go away, don't leave. Without you, boy, I cannot breathe. Let's figure out a way, you know it's. Aku mau spend setengah jam sih di sini, benar-benar worth it. Udah jauh-jauh ke sini kan ya, 4 jam ada. Masa cuman bentar, setengah jam duduk-duduk dulu lah. Kelas. Akhirnya sampai Big Almaty Lake juga. Ini benar-benar momen yang gak bakal aku lupain sih. Duduk dulu di sini 20 menit. Istirahat, lihat pemandangan, healing-healing, tai kucing. Sampai ada anjing kecil juga tadi. Tuh. Tuh, ada 2. Sekeluarga malah. Tuh ada induknya, anaknya. Oke guys, aku udah spend setengah jam nih mandangin Big Almaty Lake, dan sekarang saatnya balik karena udah sore. Di sini makin sore, makin dingin, makin berangin, semakin gelap. Jalanan juga kan gak ada lampu, jadi harus cepet-cepet balik. Soalnya nanti jalan gak ada lampu, gelap, dingin, jalan kaki sendiri. Wah, kacau. Thank you udah nonton video aku. Semoga kalian suka vlog Big Almaty Lake hari ini. Jangan lupa support aku dengan like, comment, and subscribe. Thank you guys. Ciao, bye bye.